Kita pakai kain basah, kemudian kita masukkan ke mulut, dibersihkan. Kemudian hidungnya kita masukkan air, ya 3 kali. Yaitu untuk berkumur-kumur dan ya. Sebelum memulai kita mandikan, sebagian ulama ada yang mensunnahkan untuk memencet perutnya. Tapi kata para ulama tidak boleh terlalu keras karena itu menyakiti mayat. Dan menyakiti mayat itu ya haram. Baik ketika masih hidup maupun sudah mati, seorang muslim tidak boleh disakiti. Enggak apa-apa, ya. Dipencet dulu perutnya. Untuk apa? Untuk menghilangkan dan memastikan bahwa kotoran itu sudah bersih. Ya. Tentunya kalau memang ternyata keluar kotoran, ya kita harus cuci juga ya tuburnya dan kubulnya. Kemudian ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum, setelah kita mencuci seluruh tubuhnya, berarti sempurna kan? Dan yang sunnah, air itu dicampur dengan daun bidara. Antum tahu daun bidara? Coba diambil itu satu. Ya, daun bidara. Kenapa sih harus daun bidara? Karena daun bidara itu wangi. Yang kedua, daun bidara itu adalah sesuatu yang sangat disunahkan oleh Rasulullah untuk memakainya. Antum tahu Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha yang ada di langit? Sidrah, namanya juga Sidrah. Sidrah itu artinya bidara. Makanya di langit yang ketujuh itu ada pohon namanya Sidratul Muntaha. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ya bahwa daun Sidratul Muntaha itu seperti kupingnya gajah. Ya. Ini bentuknya daripada apa? Dan daun bidara itu ada 2 macam. Ada yang bentuknya lonjong begini. Ada lagi yang bentuknya bulat. Yang ada di rumah saya itu bentuknya bulat. Ya. Dan disebutkan dalam hadis bahwa Sidratul Muntaha itu daunnya seperti daun telinga gajah. Telinga gajah itu agak bulat. Ya. Memang ada 2 macam. Kalau ini panjang. Ada lagi yang bulat. Yaitu ada 2 macam. Daun bidara itu. Kalau tidak ada daun bidara, maka bisa dengan sabun dan yang lainnya yang menggantikan, itu tidak apa-apa. Nah, kalau kita sudah bersihkan satu, berarti itu ya bagian kanan, bagian kiri. Bagian kanan dulu kita bersihkan, kemudian kita balikan, bagian belakangnya kita bersihkan. Setelah itu bagian kirinya kita bersihkan, bagian belakangnya kita bersihkan, berarti itu 1 kali mandi. Kita ulangi lagi sampai berapa kali? Minimal 3 kali. Yang wajib itu minimal 3 kali. Ya. Minimal 3 kali. Enggak, yang wajib sekali, maaf. Yang sunnah 3 kali. Kalau dibutuhkan maka 5 kali. Kalau tidak cukup juga 7 kali. Dan jumlahnya harus ganjil. Ya, jumlahnya harus ganjil. Ini berdasarkan hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada para wanita yang memandikan anaknya, iksiluhu bima'in wasidrin, mandikan ia dengan air dan daun bidara. Iksilnaha salasan aw khamsan in ra'aitunna dzalik, mandikan ia 3 kali atau 5 kali kalau kalian menganggap bahwa dibutuhkan untuk sampai 5 kali pencucian. Ya, jadi ulangi lagi. Yang kedua, yang ketiga sampai bersih benar. Selesai,
ya, dimandikan, tsumma yunshashaful mayit bi thawbin wa nahwihi. Setelah selesai kemudian kita bersihkan dengan anduk. Ya. Setelah selesai kita bersihkan dengan anduk. Kalau mayatnya laki-laki cukup disisir rambutnya. Disisir. Kalau ternyata kuku-kukunya panjang, sebagian ulama mensunnahkan untuk dipotong. Ya. Demikian pula rambut-rambut kemaluannya juga kalau bisa dicukur. Ketika ia menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun saya belum mendapatkan riwayat yang menunjukkan kepada hal ini. Akan tetapi ini sesuai dengan kaidah syariat tentunya. Kalau wanita, bila wanita itu rambutnya panjang, maka dikepang 3. Dijalin rambutnya menjadi 3 kali jalinan. Antum tahu nggak cara menjalin rambut? 2 ditanduk, 1 di mana? Di ubun-ubun. Ya. Cara menjalinnya 1 ini, 2 tuh di sini ditanduk. 1 di mana? Di ubun-ubun. Cara menjalinnya kita ambil menjadi 3 ini dulu, 3 apa? 3 rambut, kemudian kita jalin. Tahu kan cara menjalinnya? Seperti menjalin rotan begitu. Perempuan mungkin lebih tahu. Kemudian dijalin. Setelah dijalin menjadi 3 jalinan, disatukan, kemudian dikebelakangkan. Kemudian apa? Dikebelakangkan. Ya, 3 jalinan itu diikat dengan karet, misalnya ujung-ujungnya, kemudian dikebelakangkan. Ya, sudah selesai. Maka pada waktu itu, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, ya, kita bawa segera ke tempat pengkafanan. Bagaimana kalau misalnya keadaannya mayat itu terpotong-potong? Maka kata para ulama, dan ini kaidah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Kalau memang ketemunya potongan cuma tangan doang, ya kita mandikan tangannya doang. Ya. Demikian wahalu majarrah. Kemudian ikhwatul Islam azani Allah, sekarang kita masuk kepada tata cara pengkafanan. Ahkamut takfin. Yang pertama, wa yushtarat fil kafan an yakuna satiran. Disyaratkan ya kain kafan itu harus menutup. Syarat kain kafan itu harus menutup. Wa yustahabbu an yakuna abyad nadhifan, dan yang sunnah itu adalah berwarna putih. Ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ilbasu al-bayad ya wa kafinu biha mautakum aw kama qala. Hendaklah kalian memakai pakaian putih dan hendaklah kalian kafani ya mayat itu dengan warna putih. Memang terjadi ikhtilaf para ulama tentang apakah disunnahkan ya untuk mengkafani mayat dengan kain hibarah. Itu kain yang bergaris. Sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagian mengatakan tidak sunnah dan itu sudah dimansuh. Kenapa? Di antaranya pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, di mana ketika Rasulullah SAW wafat, tadinya Rasulullah SAW dikafankan dengan pakaian hibarah, kemudian dicabut oleh para sahabat dan diganti dengan kain putih, dan tidak ada pengingkaran dari para sahabat. Wallahu a'lam. Baik ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian ya, sudah kita sebutkan tadi bahwasanya kain kafan itu harus lebar. Yang sunnah atau yang wajib, kain kafan itu 1 helai. Ini miqdar al-wajib, yaitu yang wajib.
Dan hendaknya kain kapan itu dari harta si mayat. Dari apa? Dari harta si mayat. Pernah Mus'ab bin Umair, beliau